Halo semuanya, selamat datang di podcast Buka Mata. Tempat kita mengobrol santai tapi serius untuk membahas isu-isu kontroverser yang lagi rame di Indonesia. Saya Gede Bayu Prandali dari Unit Kerja Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan. Dan kali ini saya ditemani oleh teman-teman yang hebat. Hai, saya Elda Ismayani. Penempatan saya di KSOP kelas 1 Dumai. Oke, lanjut. Halo, saya Elva Risa. Panggilan saya Elva. Saya berasal dari unit kerja KSOP kelas 3 Labuan Bajo. Oke, lanjut. Hai, aku Alfi. Aku dari Direktorat Perkapalan dan Kelautan. Dan saya Govin Suganda dari KUPP kelas 3 Wonreli. Senang bisa ngobrol bareng kalian teman-teman. Oke, sebelum memulai podcast kita mungkin lebih asik untuk melihat berita terbaru kali ya. Mungkin saya bisa kasih beritanya ya. Bentar. Dari berbagai pemilu, baik dalam dan luar negeri, harga akibat hoaks bisa sangat mahal. Sementara luka politik mungkin bisa dipulihkan dengan strategi-strategi koalisi. Tidak demikian dengan luka sosial. Tidak sedikit masyarakat yang terus terjebak kebencian dan curiga gara-gara hoaks pemilu. Akibatnya, bukan sekadar polarisasi di suatu komunitas atau daerah, melainkan kerugian dalam modal sosial. Alih-alih maju bersama, bangsa ini jadi waspada di ambang perpecahan. Sebab itu, indikasi kembalinya serangan hoaks jelang pemilu harus dihadapi sangat serius. Menjelang pemilu 2024, indikasi serangan hoaks telah diungkapkan Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO. Sejak awal 2023, mereka mendeteksi ada kenaikan jumlah hoaks politik, yakni ada 664 hoaks pada triwulan pertama 2023. Angka itu berarti kenaikan 24% dari periode yang sama tahun lalu. Hoaks itu bukan saja menyerang tokoh-tokoh yang akan berkontestasi, melainkan juga menyerang partai dan pendukungnya. Jurus hoaks juga tidak berbeda dengan pemilu sebelumnya, mulai dari politik identitas dengan isu SARA, tuduhan-tuduhan korupsi, bahkan hingga hoaks berupa konten manipulasi yang mengarah mesum atau pornografi. Penyebarannya masif lewat berbagai platform media sosial, baik YouTube, Facebook, maupun TikTok. Kecenderungan itu sesungguhnya serupa dengan yang terjadi sebelum pemilu 2019, di mana hoaks mulai membanjir sejak Agustus tahun sebelumnya. Dengan pengalaman-pengalaman itu, maka antisipasi kali ini harus lebih baik. Memang, Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak 2020 telah menjalankan 3 mekanisme memerangi hoaks. Selain preventif lewat edukasi, dilakukan 2 strategi korektif, yakni penegakan hukum bersama Polri dan patroli cyber 24 jam menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Hingga Januari 2023, patrol cyber itu telah menangani 1.321 hoaks politik. Kita berharap penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang 19/2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik juga ditegakkan. Sesuai pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE 2016 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Betul pula bahwa penerapan Undang-Undang ITE 2016 jangan sampai dijadikan alat pemasung kebebasan berpendapat. Namun demikian, sudah saatnya perang terhadap hoaks menjadi lebih serius dengan penggunaan segala instrumen hukum yang ada. Penegakan hukum itu berarti pula tanpa tebang pilih, termasuk terhadap para politikus. Sebab, nyatanya,
Meski tidak terang-terangan menyebarkan berita atau informasi palsu atau tiruan, banyak politikus yang dengan entengnya membuat pernyataan menyesatkan ataupun dengan koneksi yang salah. Hal-hal tersebut jelas masuk dalam kategori hoaks dan sebab itu harus pula ditindak sama seperti hoaks lainnya. Bahkan semestinya, para politikus yang menyebarkan hoaks harus menjadi sasaran utama penegakan hukum. Sebab, sebagaimana hasil survei dan polling Indonesia atau SPIN tahun lalu, sebanyak 20,2% masyarakat meyakini jika sikap politikus menjadi faktor dominan yang menyebabkan polarisasi pemilu. Peran mereka lebih besar ketimbang pemengaruh atau influencer dan pendengung atau buzzer. Sebelum hukum menjerat para politikus penyebar hoaks itu, sepantasnya masyarakat juga membuat filter sendiri. Masyarakat harus mencoret mereka dari pilihan pemimpin. Masyarakat pantas memusuhi politikus hoaks karena merekalah sebenarnya pengkhianat demokrasi. Bahkan tanpa menjadi pemenang pun, mereka sudah bisa membuat kerusakan dengan menambah luka politik dan sosial. Nah, jadi teman-teman semua udah pada lihat dan dengar isu kontemporer yang mau kita bahas hari ini kan? Nah, jadi hari ini kita bakal bahas soal hoax politik itu apa. Nah, jadi hoax politik itu merupakan informasi bohong atau menyesatkan yang disebarkan untuk tujuan politik tertentu. Biasanya sih digunakan untuk menjatuhkan lawan politiknya atau memanipulasi opini dari masyarakat, dari publik, atau bahkan juga menciptakan keresahan sosial di masyarakat. Nah, benar tuh Mbak. Kenapa sih hoax politik ini cepat banget menyebar? Salah satunya karena literasi digital masyarakat kita masih rendah. Banyak orang yang tidak mengecek dulu kebenaran infonya sebelum membagikannya. Ditambah lagi algoritma media sosial suka menampilkan konten yang memicu emosi, jadi hoax lebih cepat viral. Nah, setuju tuh. Nah, siapa sih yang bakal terdampak tuh dari cepatnya penyebaran hoax ini? Yang paling terdampak itu pastinya masyarakat. Yang terutama tuh yang belum bisa cek fakta, yang mungkin masih banyak ya masyarakat juga yang gaptek. Jadi ketika menerima informasi langsung percaya-percaya aja tuh. Nah, hoax ini juga kan sering tuh nyebar tuh di WhatsApp, di Facebook, di TikTok. Nah, itu tuh jadi lebih gimana ya, kayak memberikan dampak yang besar gitu loh ke masyarakat, karena semua kan sekarang udah pakai medsos semua tuh di semua kalangan. Bisa jadi pada ibu-ibu itu masuk di grup-grup keluarga, tentunya bikin bingung dan banyak yang tergiring dan percaya kan tentunya. Iya sih, hoax tuh paling sering muncul jelang pemilu atau pilkada atau saat isu politik panas. Biasanya tuh cara menghadapinya itu dengan kita bisa gunakan tools cek fakta seperti turn back hoax atau fitur cek fakta di Google lainnya. Dan yang paling penting adalah stop share sebelum yakin. Kalau kita nggak yakin itu jangan kita share dulu. Itu akan bisa menjadi hoax dan berita-berita yang belum tentu benar faktanya. Ya, betul sekali Mas Govin. Nggak boleh kita share sesuatu yang hoax, itu sangat-sangat tidak baik sebenarnya. Dari segi yang kita lihat dari segi core, di mana urgensi hoax ini ada di poin 5 dan sangat mendesak. Dan di seriousness sama dia di poin 5 juga dan memiliki dampak yang cukup luas. Selanjutnya di growth. Dia berada di poin 4. Berkembang cepat melewati teknologi. Benar katanya Mbak Alfi, di mana perkembangan ini melalui teknologi seperti WhatsApp, Facebook, TikTok maupun lainnya itu berkembang dengan cepat dan juga tidak mengenal batas usia kali ya. Kita sudah analisis pakai Flashbone dan SWOT dan hasilnya jelas. Kita butuh kerjasama semua pihak untuk menangani masalah hoax ini. Edukasi literasi digital ini harus masuk ke sekolah dan kampus. Platform media sosial harus lebih tegas menangani konten hoax. Pemerintah bisa kerja sama dengan komunitas pelatihan cek fakta itu. Ya benar sih, tapi sebelumnya kita sebagai pengguna internet
harus lebih bijak dan hati-hati lagi sih. Jadi ingat, verifikasi dulu, baru sebarkan. Oke, sebelum menutup, gimana kalau kita masuk ke sesi tanya jawab ya? Kita anggap aja seperti sedang live dan dapat pertanyaan dari pendengar kita. Dan dari rekan-rekan, siapa yang mau memulai duluan? Saya mau tanya sih untuk rekan-rekan sekalian. Bedanya hoax dan opini pribadi apa ya? Kadang-kadang tuh masih bingung loh, mana yang hoax, mana yang sekedar pendapat pribadi, mana yang opini pribadi. Tolong bantu jawab rekan-rekan. Oke, mungkin aku bantu jawab ya. Pertanyaan yang bagus dari Mas Gavin. Nah, jadi hoax itu adalah informasi palsu yang dikemas seolah-olah adalah fakta. Biasanya itu ada niat yang menyesatkan dari si penyebar hoax ini. Nah, sedangkan kalau kebenaran mutlak, nah jadi selama nggak memaksakan dan menyebarkan info palsu itu, masih masuk ke wilayah opini. Gitu sih menurut aku. Oke Mbak Elva, makasih Mbak. Mungkin pertanyaan saya udah terjawab. Mungkin ada yang lain lagi atau teman-teman mau menambahkan. Iya, mungkin ada yang berpendapat lain. Mungkin Mbak Alfi ada pertanyaan? Oh, mungkin aku mau nambahin dulu ya. Yang dari Mbak Elva tadi, mungkin emang bedanya tuh kalau hoax tuh emang sengaja dibuat untuk itu nggak sih? Maksudnya kayak untuk dibuat-buat untuk tujuan tertentu gitu loh. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Misal orang tua kita tuh nyebarin hoax di grup keluarga tuh, gimana sih cara negurnya tanpa membuat beliau tuh tersinggung? Mungkin ada yang ada saran gitu atau jawaban yang bisa menjawab pertanyaan yang sering terjadi ini? Ya, pasti kita semua pernah mengalaminya ya, orang tua kita nyebarin video hoax atau berita hoax di grup keluarga. Itu udah paling klasik ya, Mbak. Mungkin cara paling amannya itu jangan langsung menyalahkan. Coba kita kirimkan link fakta dan tanggapi dengan santai. Misalnya, Bu, ini ternyata udah diklarifikasi loh sama Kominfo, aku kirim linknya ya. Mungkin karena itu orang tua kita juga bisa lebih berhati-hati dan bisa tahu bedanya banyaknya berita hoax yang tersebar di luar sana. Ya, ya itu benar sekali sih apa yang dikatakan Mbak Ailda. Saya dari awal kita sudah podcast, saya berpikir apakah semua hoax harus dilaporkan ke polisi atau ke platform digital lainnya. Mungkin teman-teman punya wawasan yang lebih untuk mengetahui ini. Saya mungkin sedikit menjawab Mas. Kalau salah mungkin saya bisa dikoreksi. Kalau hoaxnya berbahaya atau mengandung ujaran kebencian itu atau malah bisa bikin kerusuhan tuh bisa sebaiknya tuh dilaporkan Mas. Bisa ke situs aduankonten.id atau ke fitur lapor di platform sosial media. Bahkan malah yang untuk eh, politik atau selebriti dan lain-lain bisa ke pihak berwajib. Tapi kalau cuma info yang ringan, hoax yang ringan itu cukup bisa kita luruskan dan secara lisan aja dan kita bisa edukasi terlebih dahulu orang tersebut, Mas. Begitu, Mas. So, oke, terima kasih Mas menjawab dari apa yang pengen saya ketahui ya Mas. Mungkin rekan-rekan yang lain mungkin ada pertanyaan tambahan. Udah cukup? Mungkin bukan pertanyaan ya, Ya, mungkin Mas. tanggapan dari Tanggapan jawaban boleh? Mas Wahyu ya. Halo? Oke.
Nah, makasih juga infonya dari Mas Govin, kayak aku juga baru tahu ternyata kita bisa melaporkan, misalnya ada hoax atau apa, kita bisa melaporkan ke situs tertentu. Terima kasih. Ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Cukup mungkin Mas. Dari Mungkin saya, cukup. mungkin dari Cukup Oke. ya. Oke, terima kasih rekan-rekan sudah membagikan wawasan dan pengetahuannya dalam podcast ini. Ya, mudah-mudahan podcast ini itu bisa bikin semua orang menjadi bijak dan cerdas dalam dunia digital, di mana informasi itu begitu cepat beredar, tersebar. Jadi kita harus baik dalam menggunakan sosial media. Mungkin sampai jumpa di podcast-podcast lainnya. Jadi tetap jadi netizen cerdas. Sampai jumpa semua. Bye-bye. jumpa Mas Bayu, Bye. teman-teman sekalian. Bye. Terima kasih. Terima kasih.